Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Silakan Gus, tadi terhenti. Saya lanjutkan lagi. Jadi setelah munculnya isu Sengman ini, salah satu hal penting yang menjadi luput adalah pertanyaan, apakah janji atau dana mengenai janji 17, sekian miliar itu sampai ke orang yang disebut Engkong, yang diduga Hilmi Aminuddin itu. Nah, sebelum masuk ke sana penting untuk mencermati status yang disebut fee 40 miliar itu. Kalau dari beberapa informasi dan berkas yang kami pelajari, bahwa perhitungan 40 miliar itu untuk yang kedua itu berasal dari fee sebesar 5.000 per kilogram. Jadi kalau 8.000 ton itu memang jumlahnya 40 miliar. Nah, dalam percakapan tanggal 28 Januari antara Fatanah dan Ridwan Hakim itu disebutkan bahwa 40 miliar itu katanya sudah ditenteng. Nah, ini yang perlu didalami. 40 miliar ini, informasi yang kami terima juga, ini berkaitan dengan pengurusan kuota impor daging yang sebelumnya tahun 2010-2011. Karena di sini berarti ada dua poin yang harus dicermati antara 2010 dan 2011 yang diduga melibatkan Sengman, dan setelahnya yang akhirnya berujung pada penangkapan Ahmad Fatanah. Nah, kalau untuk poin itu berdasarkan keterangan dari Maria Elizabeth Liman, kan disebutkan di situ bahwa mungkin melalui broker lain sehingga tidak sampai ke Ridwan. Nah, pada titik ini seharusnya penegak hukum dalam hal ini KPK mendalami, mengusut tidak hanya pengadaan yang melibatkan Fatanah sekarang, tapi juga yang pada poin 2010-2011 itu. Karena fee-nya diduga juga sebesar 40 miliar. Kalau untuk yang pengadaan setelah 2010-2011, yang akhirnya berujung pada penangkapan Ahmad Fatanah itu, dari 5.000 rupiah per kilogram, berdasarkan berkas yang kami lihat ya, itu rencananya 1.000 itu untuk Ahmad Fatanah, 1.000 itu untuk Bunda Elda Davian Adiningrat, 1.000 untuk Ahmad Zaki. 1.000 per kilogram. 1.000 per kilogram. Nah, akhirnya Ahmad Zaki belakangan mengakui dalam pemeriksaan bahwa akhirnya Bunda dan Fatanah ini bermain sendiri. Akhirnya dia ditinggal. Nah, yang 2.000 sisanya dari 3.000 itu 2.000 ini belum ada keterangan lebih lanjut. Saya kira penting bagi KPK itu menjadikan munculnya nama Sengman ini untuk mengusut lebih jauh orang-orang yang punya power atau merasa punya power untuk menjadi maklar kepada penentu kebijakan. Karena di situ poinnya 40 miliar dan orang-orang yang menjadi maklarin ini, para petualang-petualangan itu yang belum didalami. Jadi kalau informasi yang saya dapat, awalnya itu penghubungnya adalah Sengman sampai ke Engkong tadi, itu tarifnya 2.000 per kilo. Jadi ketika itu Indobuda mendapat 20.000 ton dari 24.000 kuota. Jadi 20.000 ton kali 2.000 berarti 40 juta. 40 miliar. Itulah yang nggak sampai. Karena nggak sampai, segmennya dipotong. Jadi Fatanah langsung ke LHI. Terus untuk informasi background juga perlu disampaikan bahwa bagaimana posisi dari Hilmi Aminuddin yang berkali-kali memang dia sudah membantah keterlibatannya. Ada sebetulnya keterangan yang menarik di dalam berkas itu mengenai pengakuan dari Lutfi Hasan Ishak dalam perbincangannya dengan Ahmad Fatanah. Di situ perlu digarisbawahi, Lutfi itu mengatakan bahwa kalau urusan yang tua itu tinggal terima hasilnya saja. Sementara yang mengurus biar yang muda-muda. Itu ada dalam rekaman percakapan. Jadi itulah bagaimana hubungan antara Lutfi dan Fatanah. Saya pikir di samping hubungan perkawanan,
Ada ilustrasi seperti ini untuk menggambarkan hubungan kedekatan mereka bukan hanya secara personal, tapi juga secara hubungan keuangan. Jadi Ahmad Fatanah ini adalah orang yang memiliki utang kepada Lutfi itu jumlahnya itu 2,9 miliar. Jadi bisa dibayangkan hubungan keuangan mereka juga sudah sangat dekat. Kira-kira seperti itu informasi backgroundnya untuk menerangi isu Sengman ini. Sengman sendiri informasi yang Grace News dapat seberapa besar ini orang? Kalau Sengman mengenai dia orang dekat, utusan itu mas soal bahasa saja ya. Banyak informasi juga sudah tersebar di media dan kami juga memperoleh informasi tentang siapa dia seperti disampaikan Pak Anwar Fuadi. Memang faktanya kenal seperti apa dekat atau tidak itu tidak lagi penting, tapi memang ada hubungan perkenalan. Bahkan ya situs Polda saja memasang bahwa SBY datang di acara pernikahan itu sudah tidak dibantah lagi. Persoalannya adalah bagaimana peran dia dalam pusaran dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging, itu masalahnya. Jadi kita tidak lagi berkutat di soal kenal atau tidak kenal, tapi bagaimana perbuatan dan perannya Sengman ini dalam pusaran dugaan korupsi ini bukan hanya yang melibatkan Fatanah, tapi yang jauh sebelum itu. Ingat Tempo itu memuat Juni 2011, artinya aroma bau itu sudah tercium sejak lama. Saya kira itu perlu didalami. Kalau mengenai Sengman siapa, sudah banyak yang memuat. Bahkan informasi terakhir, ada informasi katanya dari kawan wartawan di Palembang, bahwa SBY pernah menjadi saksi nikah salah satu anaknya Sengman atau apa, itu bisa dieksplor lebih lanjut. Tapi poin saya adalah dibongkar para petualang makelar yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan kuota impor daging sapi ini. Bukan hanya sekarang, tapi yang dulu juga. Biar kita terang semua gitu loh. 40 miliar ini apa statusnya gitu. Gitu Pak Karni. Kebetulan segmennya tadi menelpon, walaupun dia tidak mau hadir di sini. Dia tidak membantah dan mengatakan memang kenal dengan presiden. Dan dia juga, saya kenal semua panglima katanya, yang pernah di Palembang. Wajar saja, tidak ada masalah. Dan menurut dia juga tidak ada hubungan apa-apa, sekedar kenal baik. Dan dia juga kenal dengan Ustadz Ilmi, tapi dia tidak kenal katanya dengan Elizabeth, dan tidak kenal dengan siapa namanya Fatanah. Jadi dan tidak pernah mengurusi bisnis impor daging sapi. Kalau saya lihat seperti ini ya Pak, ini sebetulnya persoalannya ini jadi tidak menarik ketika kita menjadikan ini sebagai komoditas politik. Karena faktanya ini adalah dugaan korupsi. Jadi ada gula, ada semut. Ini ada kuota impor daging sapi. Ini ada orang-orang yang berusaha menjembatani lah, memaklari dengan pembuat kebijakan. Kalau bicara partai, bicara tokoh politik, saya kira dalam pusaran korupsi sapi ini banyak nama-nama disebut. Sekelas Menko Perekonomian pun disebut, walaupun ada yang bilang dibantah, mungkin itu mencatut nama Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Ada pula anggota DPR yang dari PAN itu Alimin. Kalau SBY, bahkan staf khususnya yang saudara Wisnu itu juga disebut. Bahkan ketua Aspidi-nya pun pengurus PNBK. Lintas partai lah ini. Lintas organisasi politik. Jadi kembali fokus, ini adalah persoalan tindak pidana korupsi. Dari apapun partainya, siapapun dia, mau pengusaha, parpol atau apa. Ini menjadi tidak menarik lagi, menjadi kabur kalau menjadi komoditas politik. Nah, KPK harus menghindari ini. Toh Bambang Wijayanto juga sudah bilang bahwa tujuan dari diperdengarkannya rekaman itu adalah jaksa ingin membuktikan orang-orang lain di luar yang sudah terjerat sekarang yang memiliki power untuk mempengaruhi kebijakan mengenai kuota impor daging sapi. Saya kira itu tinggal diteruskan saja supaya masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang korupsi impor daging sapi ini. Gitu Pak. Baik, Pak Fuad udah baik. Pak Nasir, mungkin sementara ada yang perlu ditanggapi Pak Nasir.
Ya Bang, terima kasih Bang. Jadi memang saya sependapat dengan pembicara yang barusan tadi bahwa memang ranah kita ini harus ranah bagaimana kemudian KPK serius untuk menindaklanjuti informasi ini. Artinya setiap saksi yang memberikan keterangan di pengadilan itu kan disumpah, ya. Nah artinya tentu dia menyampaikan itu bukan semaunya. Artinya dia pasti berpikir bahwa ketika dia menyampaikan informasi yang bukan sebenarnya, maka dia bisa dituntut, ya kan? Nah karenanya sudah saatnya menurut kami KPK itu didesak untuk bisa mengungkapkan ini semuanya sehingga kemudian tahulah kita kemudian kemana saja aliran-aliran ini, siapa-siapa saja kemudian yang terlibat di dalamnya. Bahkan kalau perlu saya tidak tahu ya apakah kemudian KPK sudah menyadap misalnya Sengman ini, ya Sengman ini maksud saya, Sengman ini apa sudah disadap atau belum Pak? Ya sehingga kemudian menurut Sekman dia udah disadap. Kalau misalnya sudah tadap, berani nggak dibuka sama KPK, ya dibuka sama KPK kemana saja aliran-aliran dananya dan lain sebagainya, sehingga kemudian terbuka ini dan keinginan kita kemudian untuk memperbaiki tata kelola impor daging sapi kah, daging ini dan sebagainya ke depan bisa akan lebih baik begitu. Jadi kita bahwa ini memang tidak terlepas bahwa ini juga bahagian dari ranah politik, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa ranah hukum ini harus dikedepankan sehingga kemudian publik juga tidak bertanya-tanya ada apa, kenapa kemudian KPK tidak begitu bersemangat, tidak punya kemauan untuk kemudian menindaklanjuti ini begitu. Nah karenanya persoalan apakah dia utusan, kemudian kenal dengan ini, kenal dengan itu, kemudian bersahabat dengan pejabat ini, pejabat itu, kemudian berinteraksi dengan orang partai ini, orang partai itu tidak begitu penting sebenarnya. Karena saya pikir yang namanya orang bisnis, dia berusaha untuk berkenalan dengan siapa saja, sehingga dia kemudian bisa memuluskan keinginan-keinginannya. Apalagi sekarang bisnis dan kekuasaan itu kan seperti dua sisi mata uang. Nah karenanya menurut saya Bang Karni, KPK memang perlu ya, bahkan kita mendorong KPK menindaklanjuti informasi ini. Jadi ini memberikan sebuah sinyal. Saya katakan kepada teman-teman media, apa yang disampaikan oleh Ridwan Hakim itu memberikan sebuah sinyal ya, memberikan sebuah sinyal bahwa SBY juga itu manusia biasa gitu Bang. Ya, manusia biasa artinya ya SBY juga manusia biasa seperti kita ya, walaupun dia presiden, dia barangkali juga punya kepingin ini, kepingin itu dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu merupakan sebuah penjelasan yang harus direspon oleh KPK. Begitu Bang, respon saya sementara. Tapi apa tanggapan Pak Nasir dengan ada dari percakapan itu tergambar bahwa justru untuk kuota itu ada setoran lewat Sengman mau disampaikan ke Engkong tadi yang bagaimana? Saya tidak tahu itu Bang Karni ya, aliran-aliran itu janji ini janji itu dan sebagainya ya. Artinya saya pribadi tidak pernah kenal juga dengan Sengman itu ya. Saya juga tidak pernah mendengar informasi tentang fee ini, fee itu dan lain sebagainya. Ya tapi kalau kita berpikir bahwa di Kementerian Pertanian yang mengatur masalah ini juga terkait dengan Menko Perekonomian, ya hubungan-hubungan ini sebenarnya masih tergolong bisa dipahami ya, wajar ya. Nah karenanya memang hubungan-hubungan seperti ini, lalu kemudian apakah ada implikasi dari implikasi transaksional terkait dengan masalah ini, saya nggak tahu itu Bang. Ya. Tapi pernah lihat Sengman di acara-acara PKS? Saya nggak pernah lihat ya, saya nggak pernah lihat wajahnya juga saya nggak pernah kenal, yang saya tahu dari pemberitaan di media. Baik, kita rehat sejenak.